Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas teorema Pythagoras pada kegiatan 6.5, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku yaitu Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menanya, Ayo Kita Menggali Informasi, dan Ayo Kita Berlatih. Sebelumnya, marilah kita perhatikan segitiga berikut. Manakah segitiga berikut yang segitiga siku-siku sama kaki? Segitiga ini bukan segitiga siku-siku karena sudutnya 60, tidak ada siku-sikunya atau 90 derajat. Dan sisinya sama, maka ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga yang kedua, segitiga ini bukan segitiga siku-siku karena tidak ada sudutnya yang 90. Namun ini adalah segitiga sama kaki karena ada tanda dua sisi yang sama. Segitiga yang ketiga bukan segitiga siku-siku karena sudutnya tidak ada yang 90 atau tidak ada yang siku-siku. Semua sisinya tidak sama, maka ini adalah segitiga sebarang. Segitiga yang nomor 4, sudutnya siku-siku, maka ini adalah segitiga siku-siku dan dua sisinya sama, maka yang ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nomor 5, ini adalah segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah siku-siku, namun sisinya tidak sama, sehingga ini hanya segitiga siku-siku. Pada Ayo Kita Amati, salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya yaitu 45, 45, 90. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Kalau kita perhatikan persegi berikut, kita bagi dua, separuhnya ini adalah segitiga siku-siku, yang siku-siku di sini dengan sudutnya 45 dan 45. Kita perhatikan segitiga ini, berapakah hipotenusanya atau sisi terpanjang ini? Jika sisinya 1, 1. Kita bisa menggunakan Pythagoras. Misalkan di sini adalah C, maka C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 1, 2. Ini adalah nilai C kuadrat, maka C sama dengan akar 2. Misalkan ada segitiga berikutnya, sisinya panjangnya 2, maka ini adalah C-nya. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 4 atau sama dengan 8. Ini adalah C kuadrat, maka C adalah akar dari 8. Akar 8 sebenarnya 4 dikali 2. Ini bisa dipecah, akar 4 dikali akar 2. Akar 4, 2. Akar 2 tetap akar 2. Ini adalah nilai C. Seandainya sisinya panjangnya adalah 3, maka nilai C adalah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 tambah 9 sama dengan 18. Maka C adalah akar dari 18 atau akar dari 9 dikali 2. Bisa dipecah, akar 9 dikali akar 2. Akar 9, 3 akar 2. Ini adalah nilai C.
Bagaimana seandainya panjang sisinya adalah P, maka C, nilai C adalah C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat ditambah P kuadrat yaitu 2P kuadrat. Maka nilai C adalah akar dari 2 kali P kuadrat. Akar 2 tetap dipisah dengan akar P kuadrat. Akar 2 P kuadrat yaitu P, atau P nya ditaruh di depan, P akar 2. Ini adalah nilai untuk panjang sisinya P. Salin dan lengkapilah tabel berikut. Kalau kita perhatikan, untuk panjang sisi siku-sikunya 1, maka nilainya akar 2. Kalau 2, 2 akar 2. Kalau 3, 3 akar 2. 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita harus ingat, jika panjang sisi P, maka nilai C yaitu P akar 2. Seandainya 4, maka 4 akar 2. Kalau 5, 5 akar 2. 6, 6 akar 2. Kalau 10, maka 10 akar 2. P tadi yaitu P akar 2. Ayo kita menalar. Jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB banding AC banding BC. Misalkan AC itu panjang sisinya adalah P, maka BC juga P. Kita tentukan panjang AB. Karena AB sisi terpanjang, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC P kuadrat ditambah P kuadrat, atau sama dengan 2P kuadrat. Ini adalah panjang AB kuadrat, sehingga AB yaitu akar dari 2 kali P kuadrat, atau sama dengan P akar 2. Sehingga perbandingan panjang AB banding AC banding BC yaitu AB P akar 2, AC P, dan BC P. Kalau kita bagi P, maka tinggal akar 2 banding 1 banding 1. Contoh 6.9. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku segitiga KLM dengan panjang KL 8 dan sudut KLM 45. Tentukan panjang LM. Karena KL 8 dan KM juga sama, yaitu 8 cm. Untuk menentukan KM, kita bisa menggunakan cara pertama, kita menggunakan perbandingan, yaitu LM dibanding KL sama dengan akar 2 banding 1. Atau kita bisa menggunakan, kita rubah dalam bentuk pecahan, LM per KL sama dengan akar 2 per 1. LM ditanya, sedangkan KL adalah 8. Akar 2 per 1 ini dikalikan silang, LM sama dengan 8 kali akar 2 cm. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu LM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. KL kuadrat 8 kuadrat ditambah KM 8 kuadrat, atau 64 ditambah 64
sama dengan 128. Ini adalah lm kuadrat. Maka lm sama dengan akar dari 128. 128 itu sebenarnya 64 dikali 2. Kita bisa pecah akar 64 dikali akar 2. Akar 64 8 akar 2. Ini adalah nilai lm 8 akar 2 cm. Kita bahas Theodorus. Dari Kinere adalah seorang Yunani kuno Libya yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Theodorus adalah orang yang berpaham seperti Pythagoras. Theodorus membuat roda dari kumpulan segitiga yang disebut dengan roda Theodorus, yang dimulai dengan segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisinya adalah satu satuan panjang dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Coba kita perhatikan pemikiran Theodorus yang menciptakan atau menemukan roda Theodorus ini. Dengan mengambil sebuah segitiga siku-siku dengan panjang 1 dan 1, kita akan menentukan sisi miringnya. Sisi miringnya misalkan adalah C, maka C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 atau sama dengan 2. Ini adalah C kuadrat. Maka nilai C adalah akar 2. Sehingga C adalah akar 2. Kalau kita kembangkan segitiga ini, panjang sisi 1 dan sisi tegak yang lain adalah akar 2. Kita akan mencari sisi miring yang ini. Misalkan sisi ini disebut dengan C, maka C kuadrat sama dengan akar 2 dikuadratkan sisi yang ini ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar 2 dikuadratkan 2 ditambah 1 kuadrat 1 sama dengan 3, sehingga nilai C adalah akar 3. Maka panjang sisi ini adalah akar 3. Jika segitiga ini dikembangkan kembali dengan panjang sisi 1, kita akan menentukan panjang sisi miring yang lain yang diketahui sisi siku-sikunya 1 dan akar 3. Misalkan di sini adalah nilai C warna hijau. C kuadrat sama dengan akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 1, maka nilai C kuadrat sama dengan 4 atau C sama dengan akar 4, sehingga nilai C adalah akar 4. Apabila kita kembangkan kembali, ditambah segitiga panjang sisinya adalah 1, yang ini kita diketahui panjang sisi yang lain adalah akar 4. Kita akan mencari sisi miring. Misalkan sisi ini kita sebut dengan C dengan warna coklat ini, maka C kuadrat sama dengan akar 4 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Akar 4 dikuadratkan 4 ditambah 1, maka C kuadrat sama dengan 5, sehingga nilai C adalah akar 5. Maka C sama dengan akar 5. Dari pola ini diketahui bahwa segitiga yang pertama panjang sisi miringnya adalah akar 2, segitiga yang kedua akar 3, segitiga yang ketiga akar 4, segitiga yang keempat akar 5. Kalau kita teruskan segitiga ini, maka akan didapat panjang sisinya adalah akar 6. Kalau kita teruskan, akar 7, akar 8, akar 9, akar 10, akar 11, akar 13, dan seterusnya.
Namun Theodorus berhenti meneruskan roda ini yaitu pada akar 17. Demikian materi menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.